Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Adapun materi yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan babu ma jaa fi annal ghuluwa fi kuburis salihina yusiruha awthanan tu'badu min dunillah, yang berkaitan dengan sikap berlebihan atau ghulu terhadap kuburan orang soleh. Sikap ghulu terhadap kuburan orang soleh itu bisa menjadikan diri kita menyembah berhala tersebut atau kuburan tersebut. Di dalam kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid pada halaman 194, di dalam kitab ini dijelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Malik, rawa Malikun fil Muwatta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam bukunya Al-Muwatta. Ini terdapat di halaman 85. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan doa sabdanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takut kuburannya itu dijadikan berhala, dibangun suatu bangunan di atas kuburannya. Pekan sebelumnya ini sudah kita pelajari. Akan tetapi dalam hadis ini lafadznya itu berbeda. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Allahumma, ya Allah,
Jadi Nabi di sini meminta kepada Allah, saking khawatirnya kuburannya itu dibangun suatu bangunan di atas kuburannya, nanti takutnya itu disembah oleh manusia. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wathanan, berhala, yu'bad, yang disembah. Jadi di sini Nabi khawatir kuburannya itu dibangun suatu bangunan di atas kuburannya, takutnya itu disembah. Ini Nabi. Dan di sini juga menjelaskan seorang muslim dalam memegang agama Islam secara hakiki sesuai nilai-nilai tauhid, maka dia akan menanamkan pada dirinya untuk tidak membangun suatu bangunan pada kuburannya atau kuburan saudaranya, atau yang sering kita kenal membuat kijing. Karena itu sama saja membuat wathanan, berhala. Dalam hadis ini ada kalimat wathanan. Jadi seolah-olah dia membuat suatu berhala, suatu patung di atas kuburan itu, wathanan. Dan itu larangan. Orang yang membuat suatu bangunan di atas kuburan itu berarti dia melakukan suatu kesyirikan, wathanan. Lanjutan hadisnya, istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Istadda ghadabullah. Allah itu sangat marah, sangat murka. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang ittakhadu, yang menjadikan kubur anbiya'ihim, kuburan para nabi, sebagai masjid-masjid. Masjid di sini bukan yang dimaksud masjid seperti hanya yang kita tempati ini saja, bukan. Tapi dibangun di atasnya itu tempat-tempat ibadah, masjid. Di sini Nabi saja khawatir. Akan tetapi kebanyakan orang yang memeluk agama Islam, mayoritas daerah sini terutama, itu tidak memperhatikan nilai-nilai tauhid, sehingga kebanyakan membangun suatu bangunan di atas kuburan. Padahal dalam hadis ini, orang yang membangun suatu bangunan itu sama saja membangun wathanan. Nabi saja khawatir, apalagi orang seperti diri kita. Nah, masjid, wathanan. Perlu kita fahami hadis yang barusan kita pelajari di dalam layar PPT itu. Hadisnya kedudukannya mursal. Mursal. Jadi hadis itu ada tingkatan-tingkatannya.
Ada hadis sahih, ada hadis mursal, ada hadis dhaif, ada hadis yang maudhu. Nah, kalau hadis dhaif sama maudhu itu hadisnya tertolak, tidak bisa diamalkan. Secara keseluruhan tidak bisa diamalkan. Kecuali di hadis dhaif. Hadis dhaif itu masih ada peluang bisa kita gunakan hadisnya, tapi khusus dalam pembahasan fadhailul a'mal, keutamaan dalam beramal, bukan berkaitan dengan tauhid. Akan tetapi kita fokus ke hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Ini kedudukannya mursal. Mursal itu masih bisa digunakan. Kita wajib taat. Dan juga hadis ini sebelumnya kita sudah mempelajari hadisnya dari jalur Abu Hurairah. Ini hadisnya sahih, menguatkan hadis ini yang kedudukannya mursal. Tapi di layar tidak saya tampilkan karena sebelumnya sudah kita pelajari hadis Abu Hurairah secara musnad dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam bentuk doa. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Kalimat awalnya seperti hadis ini, satu lafaz. Nah, hadis yang saya bacakan ini menguatkan hadis yang kedudukannya mursal. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Allahumma, ya Allah, la taj'al qabri, jangan jadikan kuburanku itu sebagai wathanan, berhala. Berhala di sini dibangun suatu bangunan di atasnya. La'anallahu qauman, Allah akan melaknat suatu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kuburan para nabi itu masjid atau kuburan. Itu dibangun suatu tempat-tempat ibadah. Itu tidak diperbolehkan. Hadis yang saya bacakan ini terdapat di dalam buku Al-Arnaud. Perkataan Al-Arnaud dalam Tahrij Kitab At-Tauhid. Kedudukannya hadisnya sahih. Jadi kalau hadisnya sahih tentunya itu memenuhi syarat-syarat hadis sahih. 5. Ittisalus sanad, adalatur ruwat, dhabtur ruwat, adamul illah wa adamus sudud. Nanti kapan-kapan kita mempelajari syarat hadis sahih. Jadi dalam hadis ini, orang yang membangun suatu bangunan di atas kuburan itu akan mendapatkan suatu laknat, karena sama saja dia membuat wathanan, berhala. Adapun faedah yang terdapat di dalam hadis ini, yang pertama, pergi ke suatu kuburan tujuannya atau ziarah kubur tujuannya untuk mengagungkan atau memuliakan
lita'dimiha ibadatun laha, maka itu sama saja dia beribadah kepada kuburan itu. Jadi ziarah kubur tujuannya untuk mengagungkan atau memuliakan orang yang sudah meninggal. Itu sama saja dia ibadatun laha, beribadah kepada kuburan itu. Syirkan, nah, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Kana qurba sahibiha minallah, walaupun orang yang kita ziarahi kuburannya itu orang yang sangat dekat sama Allah, kekasihnya Allah. Nah, kekasihnya Allah itu Nabi Muhammad SAW, termasuk kekasih Allah, sahabat dekatnya, orang yang sangat dicintai. Kuburannya Nabi saja tidak boleh dibangun suatu bangunan di atasnya, apalagi kuburan selain Nabi. Karena ditakutkan akan disembah. Faedah yang kedua, hadis ini menetapkan sifat murka atau marah. Dalam hadis tadi ada kalimat istadda. Istadda ghadabullah, akan menambah marah Allah. Jadi orang yang melakukan kesyirikan tentunya Allah itu akan marah, akan melaknat, memberi azab bagi pelakunya. Adapun faedah yang ketiga, menjelaskan haramnya membangun masjid-masjid atau suatu tempat-tempat ibadah di atas kuburan. Jadi hukumnya haram. Orang yang membangun suatu bangunan di atas kuburan tentunya dia melakukan perbuatan kesyirikan, keluar dari agama Islam. Walaupun statusnya KTP-nya Islam, tapi secara hakikatnya dia sudah melanggar nilai-nilai tauhidnya. Watanan. Adapun faedah yang terakhir dalam hadis ini, diharamkan sholat di sekitar kuburan. Sekalipun itu tidak ada bangunan masjid atau musholanya, kecuali itu darurat. Jadi sholat di kuburan itu tidak diperbolehkan kecuali darurat. Daruratnya dalam hal apa? Ketika kuburan itu sudah diangkat ke makam, lalu ada kerabatnya atau temannya atau saudaranya datang terlambat, ingin menyolatkan orang yang sudah meninggal tadi. Gak mungkin mayatnya itu dibawa pulang lagi. Maka dalam hal darurat seperti ini diperbolehkan sholat jenazah di kuburan. Kalau sholat 5 waktu di kuburan itu hukumnya haram, sama saja dia melakukan perbuatan kesyirikan.
Atau ada suatu masjid, contohnya masjid ini, halaman masjid itu ada kuburannya. Halaman masjid itu ada kuburannya. Maka masjid ini itu tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Walaupun makamnya itu di halaman masjid, masih satu tanah, satu sertifikat tanah, itu tidak diperbolehkan. Atau contoh yang lainnya, masjid ini di sampingnya itu beda, masih dalam satu perkarangan, satu sertifikat tanah. Itu ada pohon besar. Ada pohon besar dan pohonnya itu digunakan untuk beribadah, disembah, dikeramatkan. Maka masjidnya itu tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Itu sama saja menjadikan tempat itu untuk beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali ada suatu masjid, itu samping kirinya itu ada pohon besar tapi sudah beda sertifikat tanah, dan itu ada pembatas pagernya. Masih ingat Pak Bu, di dusun tempat tinggal saya itu ada masjid, kalau kita menghadap ke kiblat, samping kanannya ada pohon asem. Nah, itu dulu ada pohon asem, ada temboknya. Nah, itu masih boleh digunakan. Itu juga tanahnya bukan termasuk milik masjid. Nah, itu masih diperbolehkan. Kalau tanahnya itu masih miliknya masjid, satu sertifikat, walaupun dibatasi dengan tembok tadi, itu juga tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Karena menjadikan satu tempat beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah itu tidak diperbolehkan, haram. Biar lebih jelas, kita melanjutkan hadis selanjutnya. Wali Bani Jarir, dalam hadis lain miliknya Ibnu Jarir, dari jalur Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan an Mansur dari Mujahid, yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Ini sudah kita pelajari juga, akan tetapi kita ulangi lagi biar lebih mendalam. Afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah pantas kalian wahai orang-orang musyrik yang menganggap Lata, Uzza dan Manat, ats-tsalitsata, ketiga ini, al-ukhra, sebagai anak perempuan Allah. Sehingga zaman dahulu Lata, Uzza dan Manat di sini disembah.
qala kana yalutu sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi. Di sini dijelaskan Lata, Uzza dan Manat ini terkenal pembuat adonan makanan untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji. Lalu ketika orang ini meninggal dunia dan orang-orang menganggap kuburan ini kuburan yang sangat mulia, sehingga dibangun suatu bangunan di atas kuburan itu. Lata, Uzza dan Manat. Ketika generasi awal tujuannya hanya untuk mengenang, generasi kedua disalahgunakan, sehingga banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi kuburan tiga orang ini, Lata, Uzza dan Manat. Mereka meminta suatu berkah, menyembah, meminta keselamatan. Sehingga pada zaman itu terjadinya perbuatan kesyirikan yang sangat besar. Karena kebanyakan orang jahiliyah waktu itu menyembah Lata, Uzza dan Manat. Karena dibangun suatu bangunan di atas kuburan itu. Makanya membangun suatu bangunan di atas kuburan itu tidak diperbolehkan. Berhentinya kesyirikan pada zaman jahiliyah, adanya kuburan Lata dan Uzza dan Manat, itu kuburan yang dibangun di atas kuburannya itu suatu bangunan itu dihancurkan. Dihancurkan. Tempat kesyirikannya itu dihancurkan, dikembalikan seperti kuburan biasanya, cuma berupa tanah gundukan, diberi patok, diberi tanda. Itu baru mereda. Orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Nah, pada zaman sekarang itu diulangi lagi. Kuburan para sunan, kuburan orang-orang itu pada dikijing, dibangun suatu bangunan. Kuburannya orang soleh, kuburannya itu dibangun suatu bangunan. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pergi ziarah kubur untuk meminta berkah. Padahal itu merupakan perbuatan kesyirikan. Hadis sebelumnya tadi istadda ghadabullah. Padahal melakukan perbuatan seperti itu akan menambah kemarahan Allah. Istadda ghadabullah. Hadis sebelumnya la'anallah. Allah akan melaknat pelakunya. Orang yang membangun kuburan dan orang yang menziarahi kuburannya itu dengan tujuan mengagungkan, memuliakan, itu kena hukuman dua-duanya. Jadi suatu kesyirikan itu bisa bersih, bisa orang-orang itu meninggalkan, itu harus dihancurkan, harus dihilangkan tempat kesyirikan itu. Itu baru bisa sembuh, baru bisa bersih dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Contohnya lagi, ke pohon asem di tempat dusun saya, tempat tinggal saya. Dulu waktu ada
pohon asemnya belum ditebang, nah, itu malam Jumat, Kamis sore biasanya, malamnya itu penuh. Apalagi Jumat Kliwon atau Suro, itu kembangnya itu banyak banget. Waktu itu juga ada patungnya, sebelum dicuri itu ada patungnya di situ. Banyak orang yang berdatangan, luar daerah juga ada yang datang membawa bunga. Itu contoh nyata yang terulang. Itu kan membangun tempat ibadah di pohon tadi. Itu juga larangan. Bisa bersihnya suatu tempat dari perbuatan kesyirikan, tempatnya itu ya harus dihilangkan. Sekarang pohon asemnya sudah hilang, patungnya sudah nggak ada. Waktu itu katanya patungnya itu dicuri, katanya. Jadi pohon asemnya itu sudah tidak ada sekarang. Sekarang sudah dibeli sama masjid, itu dijadikan tempat wudhu. Itu sudah berkurang banyak. Sudah sepertinya tinggal 1-2 yang datang. Gak separah dulu. Kalau dulu berbondong-bondong datang, mempercayai itu membawa berkah. Sumurnya, airnya itu bisa membawa berkah. Nah, itu contoh nyata. Kalau rumah tidak menghadap ke sumur atau pohon asemnya itu nanti akan mendapatkan bala, halangan dalam menjalankan hidup. Nah, ketika tempat suatu kesyirikan itu dihilangkan, maka itu akan sembuh orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Begitu pula orang yang sangat hulu, berlebihan terhadap orang-orang soleh atau kuburan para sunan, itu bisa sembuh dengan tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Maka kuburannya itu harus direnovasi, dihilangkan bangunannya, jadi gundukan tanah sesuai dengan syariat. Kalau tidak seperti itu, ya nanti generasi-generasinya tetap menyembah kepada kuburan itu, sebagaimana yang dicontohkan di dalam surah An-Najm, Lata, Uzza dan Manat. Jadi contoh kehidupan di dunia ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mau mempelajari, perintah yang harus kita lakukan ada, larangan ada, rambu-rambunya sudah ada juga. Contoh zaman dahulu yang banyak dilakukan orang-orang jahiliyah, yang melakukan perbuatan kesyirikan atau perbuatan kesalahan, bahwasanya itu perbuatan kesalahan, itu sudah dijelaskan. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Kalau tidak, ya kita akan melanggar. Contohnya Lata dan Uzza dan Manat itu orang-orang soleh. Dulu kuburannya dibangun suatu bangunan. Hilangnya orang-orang yang melakukan pengagungan atau hulu terhadap 3 orang soleh ini, kuburannya dihancurkan. Nah, itu baru bisa sembuh orang pelaku perbuatan kesyirikan. Dan zaman sekarang terulang. Nah, ini contoh nyata, terulang kuburannya para sunan, orang-orang soleh itu dibangun suatu bangunan. Banyak orang yang ziarah kubur meminta suatu keberkahan. Nah, padahal zaman dahulu sudah dijelaskan itu merupakan perbuatan asyirku akbar, syirik besar. Contohnya nyata di dalam surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Kalau contoh dalam Al-Quran itu gak mungkin dusta.
Nggak mungkin. Kalau contoh yang nyontoi gurunya itu kadang bisa bohong. Kalau dalam Al-Quran, contoh yang dibawakan dalam Al-Quran itu real, nyata. Di dalam surah An-Najm ini tidak ada fawaid hadisnya atau fawaid ayatnya, karena ini penguat hadis yang kedudukannya mursal tadi. Dalam layar tadi hadis pertama tadi kedudukannya mursal, belum mencapai derajat sahih, maka surah An-Najm ini penguat hadis pertama tadi. Adapun yang terakhir, hadisnya Ibnu Abbas la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttahidina 'alaiha al masajida was suruja. Silakan Pak Bu diunjuk sambil dimakan biar nggak ngantuk dan juga biar nggak tegang. Belajar tauhid itu terkenal tegang kok, sidik-sidik syirik, sidik-sidik keluar dari agama Islam. Hadis yang terakhir ini, la'ana Rasulullah zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, memberi peringatan bagi wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Wal muttahidina 'alaiha al masajid, dan orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah. Wassurja, dan meletakkan lampu atau penerangan di atas kuburan. Jadi hadis ini ada 3 poin penting. Yang pertama, la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur, bagi wanita yang berziarah kubur. Di wanita itu dilarang zairatil kubur. Wanita-wanita yang sering. Nah, di sini kalau wanita itu tidak boleh sering ziarah kubur. Kalau sekali 2 kali tidak apa-apa. Kalau sering banget itu tidak diperbolehkan. Merujuk dalam hadis ini, zairatil kubur. Kalau sekali 2 kali tidak apa-apa. Kalau sering itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau laki-laki wajib sering datang membersihkan kuburannya, didoakan, dirawat. Apalagi kalau tidak ada bangunannya, itu harus sering-sering didatangi, dibersihkan rumputnya. Tujuannya itu kewajiban ahlul warisnya. Gak cuma rebutan warisan saja, tapi wajib untuk merawat kuburannya. Poin yang kedua, al-muttahidina 'alaiha al-masajid. Orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai
masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah itu juga akan dilaknat oleh Allah. Wasuruja. Nah, suruja di sini meletakkan lampu. Poin yang ketiga itu meletakkan lampu atau penerangan di kuburan itu tidak diperbolehkan. Nah, sekarang banyak yang terjadi. Kuburan di mana-mana itu sekarang banyak lampunya terang. Gimana Pak Bu? Banyak sekarang. Nah, itu tidak diperbolehkan. Di kuburan itu harus gelap. Karena itu larangan. La'ana suruja. Di sini yang melarang bukan saya nih Pak Bu, tapi hadis Nabi. Kedudukan hadis ini tentang larangan melaknat atau memberi suatu hukuman terhadap wanita-wanita yang sering berziarah kubur dan menjadikan tempat atau kuburan itu menjadi tempat-tempat ibadah atau masjid-masjid, wasuruja, dan memberi penerangan lampu, itu kedudukan hadisnya hasan. Nah, kedudukan hadisnya itu hasan. Tapi kita wajib untuk mengamalkan hadis ini, karena kedudukan hadis ini tidak mencapai derajat atau tingkatan hadis dhaif atau maudhu. Jadi kalau hadis dhaif ini bukan termasuk fadhailul a'mal, tentang keutamaan beramal, dan juga ini hadisnya juga tidak termasuk maudhu. Kalau hadis maudhu jelas tertolak. Nah, maka itu kita wajib untuk mengamalkan hadis ini, karena itu kedudukannya hadisnya hasan. Di dalam layar sudah saya ikut sertakan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomornya sudah dalam kitab Al-Janaiz, bab ziarah al-kubur At-Tirmidzi. Jadi untuk ibu-ibu jangan sering-sering ziarah kubur, karena itu merupakan apa Bu tadi? Larangan. Jadi ini larangan. Dan juga di sini tidak boleh membangun suatu bangunan di atas kuburan. Yang terakhir, tidak boleh memberi suatu penerangan atau lampu di kuburan. Itu karena itu larangan. La'ana, Allah akan melaknatnya. Mungkin kita cukupkan sekian untuk pembahasan ini. Tidak ada tanya jawab. Saya tidak memberi pertanyaan, karena ini inti dalam belajar pada malam hari ini memperdalam pembahasan sebelumnya, menguatkan biar keyakinan yang terbangun dalam diri kita itu lebih kuat. Sebelum ditutup Pak Bu, ada pertanyaan boten untuk ibu-ibu? Ada tidak Bu? Tentang ziarah kubur kok larangan Mas? Nah, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian, karena sudah memasuki waktu sholat isya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.